Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Bumi Janarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini, masih seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, diberitakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya sebagai berikut, min husnil islamil mar'i, salah satu tanda kebaikan Islam pada diri seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, yaitu apabila dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting ya, yang tidak perlu ya untuknya. Dan sesuai dengan ya, ada hadis lain juga yang memang konteksnya mirip dengan hadis ini, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, diberitakan oleh Husain bin Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bagi berikut, Bismillahirrahmanirrahim, inna min husnil islamil mar'i kilatal kalami himalam yani, yang artinya sebagai berikut, inna min husnil islamil mar'i, sesungguhnya tanda kebaikan Islam pada diri seseorang, kilatal kalami himalam yani, yaitu mengurangi pembicaraan terhadap hal-hal yang tidak penting, tidak perlu untuknya gitu kan. Nah ini teman-teman, hal-hal yang tidak penting, tidak perlu nih. Nah sebenarnya kalau ditanyakan hal-hal yang tidak penting atau tidak perlu itu seperti apa sih teman-teman gitu kan. Yang tentunya hal yang tidak penting, yang tidak perlu itu manfaatnya secara duniawi juga sepertinya kurang, dan manfaatnya secara untuk urusan akhirat juga kurang ya teman-teman. Contohnya teman-teman, kalau kita saat ini memang di era digitalisasi gitu kan, kita narsis lah, nongol di media sosial gitu kan, bangun tidur langsung udah divideokan, kemudian diupload di media sosial gitu kan. Nah, kemudian mungkin nanti mau mandi juga nanti divideokan, diupload di media sosial. Dan yang sangat menyedihkan, memprihatinkan adalah kemudian para kadang-kadang ibu-ibu yang sudah memiliki suami gitu kan, yang mana sebenarnya hasil mereka upload itu sebetulnya juga yang menikmati, yang menonton adalah kaum Adam kebanyakan. Kalau sama-sama ibu-ibu juga pastinya malas gitu kan, nggak mau lihat gitu kan. Seperti kalau kemudian yang bapak-bapak yang sudah punya istri juga kemudian di mana narsis gitu kan, masih di kebun, bangun tidur, mau mandi, di videonya nonton juga tentunya kaum hawa. Kalau yang wanita juga itu kan kayaknya secara urusan dunia juga manfaatnya apa sih gitu kan. Saya juga malas kadang nonton-nonton yang seperti itu teman-teman. Manfaatnya secara urusan duniawi juga kayaknya nggak begitu banyak gitu kan. Kalau dibilang kemudian mau ngejar target mendapat penghasilan dari AdSense ataupun iklan, sepertinya kayaknya mustahil lah ya teman-teman, karena memang konten-konten yang sembarangan kayak gitu siapa sih juga yang mau nonton. Konten yang mungkin untuk orang lain pun nggak bermanfaat gitu kan. Kadang-kadang saya juga aneh gitu kan, orang kemana-mana kan, di kebun lah, di depan rumah lah, di kamar mau di mandi gitu kan, semuanya itu di upload di media sosial gitu kan. Dan kadang-kadang masalah keluarga, masalah internal dalam keluarga, bahkan masalah suami istri pun diutarakan di media sosial. Orang-orang tuh juga sepertinya kan nggak peduli sebenarnya, cuman mereka pengen tahu gitu kan. Ini kan manfaatnya secara urusan duniawi juga nggak ada gitu kan.
kecil sekali kalaupun ada, dan apalagi untuk urusan akhirat manfaatnya juga nggak ada. Jadi yang dianggap nggak bermanfaat kalau menurut saya sendiri ya itu, ya ada manfaatnya untuk urusan di duniawi dan juga manfaat apalagi untuk urusan akhirat. Dari dua-duanya nggak ada manfaatnya gitu kan. Coba kalau teman-teman lihat sesuatu yang bermanfaat, contohnya kalau kita nonton ceramah ataupun dakwah ustadz yang punya karisma itu kan, kayak kita lagi pikirannya sedih, banyak pikiran pun kadang-kadang cukup dengan menontonnya. Secara urusan duniawinya mungkin nggak banyak kita dapatin, tapi paling nggak tenang pikirannya gitu kan, tambah dapat pencerahan. Dan utamanya kalau untuk urusan akhirat tentunya ketika kita menghadiri majelis gitu kan, yang bicarakan tentang kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala, membicarakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, membicarakan tentang firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang disebut sebetulnya sebagai taman surga di dunia ya, yang mana para malaikat akan selalu datang dan mendoakan orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut. Dan ini secara akhirat kita pahalanya besar sekali gitu kan. Ketika kita kumpul-kumpul di pembicaraan seperti ini yang bicarakan tentang kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat atau tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala, firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, dinnya Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua saya yakin malaikat itu juga akan selalu mendoakan keberkahan dan ampunan untuk kita ya. Nah, itu yang saya bilang teman-teman. Dan di sini kalau kemudian kita sebagai seorang Islam, jadi kalau hadis tadi itu untuk orang Islam ya gitu kan, bahwasanya Islam kita kalau kemudian belum meninggalkan hal-hal yang bermanfaat, sepertinya keislaman kita belum memberikan manfaat yang nyata untuk kita ya. Sampai sekarang memang dikatakan tanda kebaikan daripada keislaman pada seseorang tuh kemudian dia berpengaruh yang meninggalkan hal-hal yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemudian kita meninggalkan pembicaraan yang nggak bermanfaat gitu kan, mengurangi di situ kan, mengurangi pembicaraan yang sebetulnya nggak bermanfaat untuk dirinya gitu kan. Ilatil kalami himalam yakni himalayani. Nah ini teman-teman yang paling sering juga kan sekarang ini di media sosial, nggak cuman konten-konten yang sebetulnya nggak banyak manfaatnya untuk kita gitu kan, baik untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kadang-kadang juga kita di media sosial ini kan kemudian ada konten tertentu memang ditampilkan, diracik memang sehingga orang bikin penasaran gitu kan. Seperti kalau kemarin yang sebenarnya untuk kita juga nggak begitu perlu gitu, yang sebenarnya kadang-kadang kayak kontroversial, pertanyaan yang bikin perdebatan gitu kan, seperti Allah tuh tinggalnya di mana, posisi Allah tuh di mana. Sebetulnya kan kita juga referensinya nggak banyak, itu pertanyaan yang seperti itu. Dan sebetulnya untuk kita sendiri sebagai muslim nggak begitu perlu, wong Allah itu pencipta kita kok. Untuk memahami ciptaannya aja susah kita kan. Seperti galaksi, dalam satu galaksi itu kita ada ribuan ya, ada jutaan tata surya, salah satunya tata surya kita, yang mana satu tata surya ada puluhan planet di situ kan, kayak galaksi Bima Sakti, tata surya salah satunya adalah tata surya matahari. Bumi ini adalah bagian daripada tata surya matahari. Sedangkan galaksi itu juga jumlahnya ternyata dikabarkan hampir miliaran ataupun bahkan triliun yang di alam semesta ini. Bayangkan kalau kemudian kita untuk membayangkan ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala aja akal kita nggak nyampe gitu kan, apalagi kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan sebenarnya nggak begitu penting. Yang terpenting adalah kemudian menanamkan nilai tauhid gitu kan, mengajarkan pembicarakan tentang tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pertanyaan seperti itu kan referensinya juga tipis gitu kan, ya sudah kita imani yang ada aja gitu kan. Khalaqas samawati wal ardi waladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin sumastawa alal ars. Yang ini yang diberitakan salah satunya adalah dia menciptakan langit dan bumi visi tati ayam dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di aras gitu kan. Ada juga dikatakan bahwasanya ainam wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia berada dimanapun kalian berada gitu kan. Ya sudah, itu aja, imani aja gitu. Yang penting kita di dunia ini hidup, hakikat kita lah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Tapi kalau kemudian pernyataan-pernyataan yang menimbulkan perdebatan seperti itu, ya sudah kita tinggalkan, karena ujung-ujungnya nanti menimbulkan konflik antara internal orang Islam sendiri, dan itu nggak begitu perlu. Tapi memang sekarang memang banyak dimunculkan hal-hal yang seperti itu, sehingga nanti di situ banyak pembicaraan, walaupun pembicaraannya dalam tulisan, ketikan ataupun komen.
ini sebetulnya nggak begitu bermanfaat ya untuk kita. Untuk urusan dunia juga apa manfaatnya gitu kan, kita kemudian cuma untuk berdebat bertengkar antara internal umat Islam gitu kan. Untuk urusan akhirat juga apa gitu pentingnya. Yang terpenting adalah membicarakan tentang kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya gitu kan. Kemudian perintah-perintahnya, kemudian larangan-larangannya gitu kan. Nah, itu yang terpenting sebetulnya kan. Oke teman-teman, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat teman-teman. Jadi review lagi gitu kan. Tanda daripada kebaikan Islam pada diri seorang, satu adalah ketika orang tersebut, hamba tersebut kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Yang kedua, sesungguhnya tanda kebaikan Islam pada diri seseorang adalah ketika orang tersebut mengurangi gitu kan pembicaraan pada hal-hal yang nggak bermanfaat padanya. Oke teman-teman, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.